Hello, hey everyone. Sorry sebentar, aku harus uh, tulis komen lalu pinned. Oke. Hai everyone, apa kabar? Maaf tadi agak lama karena aku harus tulis komen dan harus pin. Jadi hari ini aku take over Instagram WeTV Indonesia lagi karena aku akan live bersama Dimas alias Dr. Hanan di WeTV Original 1 Amin 2 Iman. Oke, kita menunggu Dimas untuk join live ini. Sebelumnya aku pengen sapa dulu teman-teman semua yang sudah join. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Oke. Ternyata Dimas belum join. So, gimana kalian kabarnya di rumah? Apa kabar juga kan Niki? Aku alhamdulillah baik. Masih di rumah aja kita karena ternyata PPKM diperpanjang, tapi it's okay karena itu pasti yang terbaik buat kita. Halo, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari mana ini? Dari Jawa, ada dari Mojokerto, Jawa Timur. Halo, apa kabar semuanya? Oke, kita masih menunggu Dimas. Ada dari Aceh juga. Hai, dari Solo. Oh, ini Hai, dia. Hello. apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Sehat dong. Kamu rambutnya semakin gondrong ya, PPKM. Iya nih, mau potong rambut Mengajak. asik. Iya. Jadi hari ini kita berdua akan live, Dr. Hanan dan Aisyah akan live, dan kita akan ngomongin soal WeTV Original 1 Amin 2 Iman. Iya, Ya, dan teman-teman yang udah gabung, mungkin kalian bisa kasih pertanyaan di yang simbol ada question mark itu. Kalian bisa taruh question di situ, nanti kita jawab di akhir live ini. ayo apa pertanyaannya? Nah, tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol dulu. Kamu nggak baca brief ya? Aku nanya ke kamu dulu deh. Aku nanya ke kamu. Oke, Kenapa kamu langsung yakin saat ditawarin jadi seorang dengan karakter yang keras dan super cold seperti Dr. Hanan? karena karakter itu mencerminkan sosok orang yang idealis dan kaku, dan itu bertolak belakang sekali dengan saya pribadi. Jadi kayaknya menarik juga untuk mencoba menjadi karakter orang yang introvert dan kaku seperti itu. Kalau kamu sendiri gimana? Kenapa tiba-tiba langsung interest untuk menjadi dokter Aisyah? Karena aku emang suka banget sama kehidupan dokter. Aku cita-citanya dari kecil pengen banget jadi dokter. Tapi nggak kesampaian. Oke. Terus aku suka banget sama series yang backgroundnya tuh hospital, yang backgroundnya tentang kedokteran. Tiba-tiba ditawarin Ya, ini, walaupun jadi koas nggak apa-apa, tapi seneng banget kan kayak kita bisa belajar soal bahasa-bahasa ilmiah walaupun di set. Bahkan benar. ada dokter bener yang supervise kita, jadi kayak seru banget. Jadi kita nggak mungkin salah langkah lah ya dalam menghadapi kondisi-kondisi darurat di rumah sakit itu kan. Karena ada dokter yang Benar, mendampingi. benar. Terus kalau dokter Hanan itu kan super cool ya. Terus tiba-tiba moodnya suka berubah langsung dari dingin banget tiba-tiba jadi warm. Susah nggak sih tiba-tiba harus acting yang tiba-tiba suka ganti gitu moodnya? Susah sih sebenarnya, cuman untungnya karena dibantu oleh teman-teman di lokasi yang mensupport kita, terus juga ada Aisyah yang membantu, ada Pak Reka sebagai sutradara yang membantu juga. Jadi semuanya itu yang tadinya susah menjadi enjoy kita jalaninnya gitu kan, karena benar-benar situasi di lokasi itu fun banget.
Apalagi Aisyah tuh suka bawa makanan gitu tuh. Jadi kenyang selalu di set ya. Tapi kamu lebih enjoy pas jadi karakter galak dan cool atau karakter yang lembut, playful? Eh, Kalau enak sih sebenarnya enakan yang playful ya, karena lebih fun. Tapi kalau yang idealis kaku gitu menariknya karena kita harus merubah benar-benar dari gestur hingga pola pikir kita kan. Jadi yang susahnya di situ sih. Kalau kamu sendiri gimana? Apa tuh? Aku kan Menjadi oh, kalau jadi Aisyah itu apa ya? Dia orangnya agak labil gitu kan Aisyah. Kadang-kadang maunya A terus tiba-tiba bisa dirubah jadinya B gitu. Jadi kayak kadang-kadang pendiriannya agak kurang tetap gitu loh. ya. Cuma ya gitu yang seperti kamu bilang tadi, karena di lokasi bisa diskus sama pemain-pemain lain, sama director dan lain-lain tuh jadinya kayak nggak ada tantangan sih untuk memainkan peran tersebut gitu. Tantangannya Yang kayak di enjoy lokasi agak lapar aja karena kita puasa kan waktu itu. Oke, next question. Kalau kamu mau kalau kamu maksudnya apa sih nih? Oh, kamu kalau misalkan bisa jadi dokter, kamu pengen jadi dokter apa? Dan iri nggak sih kalau ternyata pasiennya lebih dekat sama dokter koas seperti di cerita Satu Amin Dua Iman ini? dulu sebenarnya aku pengen jadi dokter kandungan atau menjadi dokter ortopedi waktu SMA. Tapi begitu tahu sekolahnya itu berapa lama, jadi Kenapa langsung dokter kandungan ya? kayak karena Dokter kalau obgyn gitu. karena dokter kandungan itu kan nggak mungkin ada habisnya ya, karena setiap tahun pasti ada aja orang yang melahirkan gitu kan. Dulu mikirnya kayak gitu. Begitu tahu sekolah dokter berapa lama? 7 tahun. Itu masih dokter umum. Oke, untuk di spesialis kurang lebih berapa lama? 10 tahun. Oke, nggak usah, selesai. Oke, nggak jadi dokter yang lain. Tapi kalau untuk menjadi dokter pengennya sih ke kandungan atau ortopedi. Tapi jadi dokter tuh sebenarnya susah banget ya. Mungkin yang nonton live ini ada yang profesinya sebagai dokter. Bisa Itu diceritakan adalah gimana? profesi yang sangat luar biasa banget, apalagi di pandemi seperti ini mereka harus tetap bekerja dan merawat orang-orang sakit. Ya, dengan segala resiko yang ada ya, dia harus Iya, berkorban. hebat banget. Nah, sekarang aku pengen bahas um, overall plotnya WeTV original Satu Amin Dua Iman. Sorry. Oke, Kucing saya oke tadi hilang. Oke. gimana? Kenapa sih Dokter Hanan memilih untuk galak, padahal jadi seorang dokter yang ramah juga bisa? Karena mungkin dokter Hanan itu terlalu idealis dan teoritis. Jadi selain turunan dari orang tuanya yang kaku, mungkin jadi dia sebenarnya segala sesuatunya dia tuh harus sesuai dengan perhitungan, harus presisi gitu kan. Karena Iya. kebiasaan dia takut sedikit sedikit kesalahan yang dilakukan bisa berdampak besar bagi pasien-pasiennya. Jadi dia harus semua tuh terukur gitu. Seperti di Mas. Udah sih. Oke. Terus Apalagi ada scene gimana? pokoknya Apa? pertanyaan semua dari Niki ya. Enggak, karena kamu nggak baca brief kan? Oke, lanjut. Betul. Kamu kan ceritanya ada kamu kan ceritanya ada scene nganterin aku pulang ke rumah. Hmm. Itu masih misterius loh, sampai penonton tuh pada nanya kok bisa ya Dokter Hanan tahu alamat rumahnya. Itu gimana sih sebenarnya? Menurut kamu gimana? Sebenarnya pengen diceritain sih, cuman kan takutnya nanti mah orang udah tahu ceritanya yang nggak mau nonton. Iya. Ya nggak sih? Jadi sebenarnya tuh Iya, apa? dokter, dokter Hana punya mata-mata yang bisa mengikuti dokter Aisyah gitu. Yeah. Oh, oke. Ada mata-mata yang kayak stalkerin gitu.
Nggak, sebenarnya nggak, menurut aku ya berarti sebenarnya Dokter Hanan sendiri tuh stalking Aisyah aja kan Iya, sebenarnya. kepo dia kepo dia. Oh, kepo banget gitu karena sebenarnya udah ada feeling gitu ya. Dia ada feeling, cuman kan dia kan ya biasalah karena kaku, jadi dia nggak tahu gimana caranya mendekatkan diri kepada wanita, jadi ada cari stalker. Bener. Terus menurut Dokter Hanan, apa yang spesial dari sosok Aisyah? Agama pertama, dia agamanya kuat, terus dia itu Aisyah itu adalah karakter orang yang berbakti kepada orang tuanya, terutama kepada Abi. Terus dia itu juga ramah terhadap semua orang, bagaimanapun kondisinya, secapek-capeknya dia tetap ramah, dia berusaha untuk mengayomi pasien. Itu adalah sosok wanita yang sangat hebat sih menurut saya, karena secapek-capeknya dia tetap bisa mengayomi pasien dengan ramah dan senyumannya. Itulah yang membuat Dokter Hanan luluh pada Aisyah. Walaupun Wow. dia dijutekin terus sama Dokter Hanan. Iya. Aisyah tuh sabar banget ya. Iya, betul sekali. Terus scene apa yang menurut kamu dalam satu series ini adalah golden scene Dokter Hanan? Gawat darurat. Saat Dokter Hanan dan Aisyah melakukan tindakan penting di saat ada orang kecelakaan, itu golden scene banget. Sama Itu kamu nonton nggak? Itu kamu nonton nggak sih? Itu kata-kata kamu dipakai semua nggak? kirain bakal dia Aku sampai kaget. sama ini golden scene-nya menurut aku tuh ada yang Dokter Hanan jalan ternyata mendengar bahwa Abi diantarkan pulang oleh Aryan. Di situ Dokter Hanan kecewa tuh. Itu juga. Itu kekecewaan Dokter Hanan tuh. Itu golden scene Dokter Hanan sebenarnya karena pas Dokter Hanan balik badan tuh dia nangis ya, tapi nggak diliatin. Tapi kata Pak Sutradara jangan ada reverse. Kenapa? Dokter Hanan harus tetap strong. Jangan ketahuan kalau dia nangis. Kalau dia nangis banget. Kalau menurut kamu golden scene kamu tuh apa? Dari Golden scene aku adalah ketika kita di ruangannya Riana, terus kita cek kakinya Riana. Itu the best. Itu the best. Itu golden scene sih. Susah Dengan sekali syutingnya soalnya. dengan kondisi berat badannya Riana yang kita tahu apa, tiba-tiba ada pembengkakan yang seperti itu. Iya, itu menurut aku golden scene. Oke, sebelum kita baca-baca question dari teman-teman yang sudah join, satu pertanyaan lagi nih. Ceritain satu keseruan syuting selama 32 hari kita syuting. Serunya seru banget. Yang pastinya yang paling serunya itu adalah karena kita syuting di bulan puasa. Jadi setiap buka puasa itu kita buka bareng. Apalagi Aisyah selalu menyiapkan makanan yang sangat enak, yang membuat berat badan saya naik, tapi dia sendiri tidak makan, dia kurang. Itu seruannya. Dan yang paling serunya lagi adalah semua yang ada di lokasi itu kita kayak keluarga. Kita semua punya tujuan adalah untuk membuat karya yang terbaik. Jadi semuanya nggak ada masalah. Ini seru. Bener banget. Jadi buat teman-teman yang kepo, ya. Ada satu lagi yang paling serunya menurut saya itu adalah setiap Aisyah ganti jilbab. Itu seru tuh. Capek pasti soalnya. Capek banget. Setiap aku ganti jilbab tuh kayak pasti dimanfaatin sama orang banyak, bisa buat tiduran atau buat apa. Iya, benar. Nah, buat yang kepo, buat teman-teman yang kepo, selesai live IG ini, pas banget akan tayang episode 3A untuk free user dan episode 4B untuk VIP user. Oh my god!
Oke. Jadi abis Ini nonton ngobrol langsung buka aplikasi. Serem banget. Astagfirullah. Ya sekali lagi buat teman-teman yang habis nonton live IG ini jangan lupa nonton episode berikutnya WeTV Original 1 Amin 2 Iman. Nah, harus. Jangan lupa untuk nonton yang asli, jangan yang bajakan karena WeTV dan iFlix sangat memerangi pembajakan. Ya, intinya harus nonton di platform legal yaitu WeTV atau iFlix. Karena buat apa kita nonton yang bajakan karena di WeTV juga udah gratis kan? Betul. Dan dia selalu tayang itu Senin Selasa jam 6 sore ya. Iya. Jadi mendingan langsung beli VIP sih kalau misalkan males nunggu. Oke, sekarang kita mau baca pertanyaan dari teman-teman. Oke. Aku pilih dulu ya. Nih. Gimana cara pertanyaan bangun dari Aulia Dwi. Dari Aulia Adwi. Ya. Cara Silakan, membangun chemistry. Dimas. Cara membangun chemistry-nya kita ada proses reading yang dimana itu lumayan ada beberapa hari. Jadi kita reading, baca skenario sama-sama, terus ngobrol satu sama lainnya, nyari tahu tentang apa sih kesukaan Nikita tuh karakter seperti apa sih. Terus Nikita pun juga nanya hal yang sama, seperti apa sih Dimas ini. Terus lalu kita sama-sama nyari tahu kayak menurut Nikita Dokter Hanan tuh kayak apa sih. Jadi saya sendiri dapat masukan dari Aisyah. Terus setiap scene kita juga kayak coba latihan, enaknya kita bikin seperti apa ya. Kalau gue kayak gini, menurut Aisyah enak nggak atau gimana? Saya seperti itulah ya yang kita lakukan. Benar. Atau enggak kadang-kadang dibully sama Nikita. Saya tukang bully dulu. Oke, next. Coba sebutin kebiasaan yang baru kalian tahu tentang lawan main yang bikin kaget. Mungkin bukan tentang aku atau mungkin tentang Aryan, tentang Abi yang mungkin baru kamu tahu juga dari saat syuting. Aryan, dia suka menyendiri, dia suka ngobrol, ya, benar. Ya kan? Dia lebih suka bersama asistennya. Terus kalau Abi, dia itu seru banget, yang bikin kagetnya dia itu nggak ceria, dia selalu ceria dari awal saya ketemu sekarang. Terus yang bikin kaget soal Abi tuh, Abi single ya ternyata ya. Ya. Dia jomblo. Jadi buat teman-teman yang sedang mencari jodoh, Abi saya juga sedang mencari jodoh. Jadi mungkin mau jadi Umi saya. Terus sama ini yang suka bikin kaget itu adalah asisten kamera kita Latah. Jadi kadang-kadang suka kaget. Oh iya, hampir semuanya loh. Semua, benar. Lagi serius-serius atau ada yang Latah kan kita kaget. Bener. Oke. Siapa lagi? Ini. Apa hubungan Dokter Hanan dengan Abi? Soalnya Dokter Hanan tahu rumahnya Aisyah, marah ngabarin diantar Abinya pulang. Ini bisa saya ceritakan, tapi saya tidak mau menceritakannya. Karena kalian harus nonton. Setuju ya? Benar. Ya? Dan kalau teman-teman yang VIP sudah nonton episode minggu lalu tuh pasti tahu kenapa Dokter Hanan bisa kenal sama Abi. Betul. Ayo nonton lagi. Itu tidak dijawab. Pertanyaan berikutnya, 2 pertanyaan lagi ya. Nih. Dari Esa Giri, Kakak Dimas
gimana sih reaksi Kak Dimas nonton diri sendiri? Gitu reaksinya gitu. Tapi kamu Pasti sih dari malu. dulu suka nonton diri sendiri gak? Enggak, Oh ya, kamu enggak nggak suka nonton. nonton diri sendiri? Ya. Enggak. Jadi kadang-kadang karena gini setiap kenapa gue mainnya gini ya? Kenapa nggak gini ya? Selalu ada penyesalan, ada yang ngerasa kurang gitu loh. Jadi lebih baik kayak, aduh, gimana ya nonton tapi nonton sekilas abis itu tapi kayak, aduh, pasti itu banyak banget koreksi-koreksi kayak gitu. Benar. Tapi tapi emang kita sebenarnya harus nonton sih ya untuk introspeksi diri untuk kedepannya supaya hal itu tuh nggak terjadi lagi. Itu sih. Tapi setiap saya nonton film saya selalu gitu. Iya benar. Kalau aku suka nonton kalau misalkan udah tayang ya kayak di WeTV ini aku nonton. Cuma kalau misalkan harus cek langsung di monitor on set, aku paling males. Ya, sama. Benar. Aku paling nggak bisa nonton diri sendiri di monitor gitu kayak kok jelek ya, kok gini ya, kok gitu ya, terus jadi kayak sok-sok pengen cakepin Pengen diri pulang atau gak sih? gini atau gitu. Bawaan ntar pengen, boleh take ulang nggak? Kalau Iya. ya kan? Jadi pokoknya kalau di set itu kita udah bener-bener serahin sama sutradaranya aja. Kalau sutradara bilang bagus, oke itu berarti bagus. Iya, setuju. Apalagi? Oke. Last questions. Ini. Silakan, Kakak Niki. Harapan untuk 1 amin 2 iman. Harapannya adalah semoga bisa menghibur teman-teman semua pastinya, apalagi di saat-saat PPKM seperti ini. Ya. Dan menurut aku karena cerita 1 amin 2 iman ini relate banget ya ke kehidupan anak-anak milenial atau anak-anak muda sekarang gitu. Kayak banyak sekali menurut aku yang mempunyai cerita seperti ini. Jadi mudah-mudahan apa ya, ada hikmah yang bisa diambil juga dan ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Dan mungkin yang sudah nonton, kalian bisa lihat kalau dialognya tuh setiap dialog tuh kayak bermakna banget gitu. Jadi kayak diperhatiin satu-satu dialognya dan diambil yang bagus-bagusnya. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan Kakak Niki. Kalau untuk kamu? Selain itu, selain idem, harapannya juga adalah mudah-mudahan 1 amin 2 iman ini bisa menghibur kita semua dan bisa menambah wawasan secara biologis ya, terutama dalam mungkin kita bisa lebih menghargai bahwa para pekerja medis itu tidak mudah, mereka lelah sebenarnya, tapi mereka tetap berjuang dan tetap memasang senyum karena dia harus memberikan servis yang terbaik. Jadi hargailah para tenaga medis. Itu. Very nice. Oke, teman-teman, thank you so much udah nonton live kita. Terima kasih Dimas sudah ngobrol-ngobrol. Sekali lagi aku pengen ingetin untuk subscribe WeTV VIP karena murah banget. Lagi ada promo cuma 15.000 aja untuk pengguna baru, dan untuk pengguna setia WeTV cuma 25.000 1 bulan. Murah banget kan? Yes. Murah sekali. Ya. Jadi jangan lupa nonton, tayang setiap hari Senin dan Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Ingat nontonnya hanya di WeTV dan iFlix. Yeay, jangan nonton bajakan. Bye Dimas, bye semuanya. Bye. Terima kasih. Have a good night. Bye.